Manajemen sumber daya manusia berfokus untuk mendapatkan, mengembangkan, serta mempertahankan karyawan kompeten. Menurut Robbins dan Coulter, manajemen sumber daya manusia bukan hanya sekedar administrasi, melainkan juga aset strategis untuk keunggulan kompetitif. Prosesnya dibagi menjadi 3 fase utama. Yang pertama, perencanaan dan penarikan berupa identifikasi dan seleksi. Sebelum merekrut, organisasi harus memastikan mereka mencari orang yang tepat. Perencanaan sumber daya manusia atau HR planning, yang pertama ada analisis jabatan atau job analysis, menentukan perilaku, tugas, dan keterampilan yang diperlukan untuk suatu pekerjaan. Kemudian, deskripsi jabatan atau job description, dokumen tertulis tentang apa yang dilakukan pemegang jabatan. Spesifikasi jabatan atau job specification, yaitu dokumen tertulis tentang kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang seperti pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Kemudian ada rekrutmen dan rekrutmen. Rekrutmen adalah mencari kolom kandidat, seperti internet, rujukan karyawan, dan headhunters. Rekrutmen adalah mengurangi tenaga kerja jika surplus, seperti pemecatan, pensiun dini, dan transfer. Seleksi yaitu menyaring pelamar untuk memastikan kesesuaian paling tepat. Alat seleksi meliputi wawancara, tes tertulis, tes simulasi kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Yang kedua, pengembangan karyawan atau skill dan pengetahuan. Menurut Robin, setelah proses rekrutmen dan seleksi, organisasi harus bertanggung jawab mengembangkan kompetensi karyawan agar selaras dengan tujuan organisasinya. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas, produktivitas, dan fleksibilitas kerja, seperti orientasi atau orientation. Orientasi merupakan tahap awal sosialisasi organisasi. Robin menekankan bahwa orientasi itu penting untuk mengenalkan budaya organisasi, nilai, dan aturan kerja, menjelaskan peran, tanggung jawab, serta harapan kinerjanya, agar membantu karyawan menjalin hubungan awal dengan rekan kerja dan atasannya. Tujuannya untuk mengurangi kecemasan awal, mempercepat adaptasi, dan mendorong komitmen karyawan terhadap organisasinya. Selain itu, pelatihan atau training. Pelatihan menurut Robin adalah upaya terencana untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja karyawan. Tipe pelatihannya seperti pelatihan umum, komunikasi, kerja tim, pelayanan pelanggan. Berguna bagi semua jenis pekerjaan seperti pelatihan spesifik, keterampilan teknis, penguasaan produk, atau sistem untuk menyesuaikan tuntunan jabatan tertentu. Metode pelatihannya seperti rotasi kerja, coaching, dan mentoring agar efektif karena langsung praktik di tempat kerjanya. Off-the-job training, kuliah, simulasi, dan juga e-learning cocok untuk mengembangkan konseptual dan jangka panjang. Nah, Robin menyatakan bahwa kombinasi metode akan menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang optimal. Yang ketiga, pemeliharaan karyawan atau retensi dan kinerja. Pemeliharaan sumber daya manusia bertujuan menjaga karyawan berkinerja tinggi agar tetap bertahan dan termotivasi, seperti manajemen kinerja atau performance management. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk menetapkan standar kerja, mengevaluasi hasil, memberi umpan balik atau feedback. Ada juga 360 degree feedback. Menurut Robin, metode ini efektif karena penilaian berasal dari atasan, rekan kerja, bawahan, diri sendiri. Hasilnya lebih objektif untuk meningkatkan kesadaran diri dan mendukung pengembangan individu. Selanjutnya, kompensasi dan tunjangan. Robin menekankan pentingnya keadilan dan keterkaitan dengan kinerja. Bentuk sistem
kompensasi, yaitu berbasis keahlian, berbasis kinerja. Kompensasi yang adil dan kompetitif akan meningkatkan motivasi, mengurangi turnover, meningkatkan kepuasan kinerja. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir membantu karyawan melihat masa depan mereka dalam organisasi. Menurut Robin, organisasi juga menyediakan jalur karir. Karyawan bertanggung jawab mengelola pengembangan dirinya. Dampak positifnya, loyalitas meningkat, kinerja jangka panjang lebih baik, dan komitmen organisasi juga lebih kuat. Selanjutnya, membangun tim yang lebih efektif. Membangun tim yang lebih efektif itu mengubah individu yang bekerja sendiri-sendiri menjadi tim yang lebih kompak dan saling mendukung, sehingga hasil kerjanya lebih maksimal. Robin menekankan perbedaan antara kelompok dan tim. Perbedaan kelompok itu anggota hanya berbagi informasi dan mengerjakan tugasnya secara individu, dan hasil kerjanya tetap dinilai secara individu. Sedangkan perbedaan tim itu anggota bekerja sama untuk satu tujuan yang sama. Ada kerjasama dan saling membantu, sehingga hasil kerjanya lebih besar dari usaha masing-masing individu. Tim yang efektif tercipta ketika anggota bekerja sama, saling percaya, dan fokus pada tujuan bersama, sehingga hasil kerjanya lebih baik dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Yang pertama, tahap pengembangan tim. Model Tuckman. Tim tidak langsung menjadi hebat, mereka melewati proses evolusi. Forming, pembentukan. Ketidakpastian tinggi, anggota menjajaki batasan perilaku. Storming, keributan, konflik intra kelompok tentang siapa yang memimpin dan bagaimana tugas dikerjakan. Norming, penormaan, hubungan dekat terbentuk, kohesivitas meningkat, ada rasa identitas kelompok. Performing, kinerja, struktur diterima sepenuhnya, energi fokus pada penyelesaian tugas. Adjourning, pembubaran, untuk tim sementara fokus beralih dari kinerja ke penutupan tugas. Yang kedua, model efektivitas tim. Robbins and Coulter mengidentifikasi 4 komponen utama yang membuat tim menjadi efektif. A. Konteks (lingkungan yang mendukung). Sumber daya memadai, tim butuh alat, teknologi, dan dukungan staf. Kepemimpinan dan struktur, kejelasan tentang siapa yang melakukan apa, bisa berupa self-managed team. Iklim kepercayaan, anggota harus percaya pada integritas pemimpin dan rekan satu tim. Sistem evaluasi dan imbalan, menghargai kinerja tim bukan hanya individu. Yang poin B yaitu komposisi tim, atau siapa sih yang ada di dalam sebuah tim itu, yaitu anggota. Dan di anggota ini mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Kemampuan anggota sendiri memiliki kombinasi keahlian teknis, pemecahan masalah, dan interpersonal. Yang selanjutnya yaitu ada kepribadian, sifat, ya, seperti conscientiousness atau kehati-hatian, dan openness, keterbukaan, yang biasanya berkolerasi dengan kinerja tim yang baik gitu. Yang selanjutnya ada alokasi peran, yaitu memastikan berbagai peran seperti inisiator, penyemangat, pencatat terisi. Yang selanjutnya ada keberagaman atau diversity, yaitu memberikan perspektif baru meskipun bisa memicu konflik di awal. Yang selanjutnya yaitu ukuran tim. Tim kecil 5-9 orang biasanya lebih efektif dan cepat. Menurut teori itu seperti teori 2 pizza rule. Lanjut ke
poin C, desain pekerjaan. Nah, di pekerjaan tim itu harus memotivasi agar tetap semangat bekerja yang meliputi otonomi atau kebebasan dalam bekerja. Yang selanjutnya ada variasi keahlian, di mana kesempatan menggunakan berbagai skill. Selanjutnya ada identitas dan signifikansi tugas, yaitu melihat hasil kerja secara utuh dan dampaknya. Lanjut ke poin D, yaitu proses atau bagaimana sih tim itu bekerja ya. Yaitu sebuah tim pasti memiliki tujuan bersama, yaitu visi yang jelas gitu, serta tujuan yang spesifik, target yang terukur dan realistis. Yang selanjutnya ada efikasi tim, yaitu keyakinan bahwa kita bisa berhasil. Yang selanjutnya ada manajemen konflik, mana konflik tugas tentang ide atau ide-ide yang dikeluarkan itu sehat gitu. Dan konflik hubungan personal itu merusak sebuah kinerja tim gitu. Yang selanjutnya ada menghindari social living atau social loving atau mencegah anggota yang membonceng kerja keras orang lain tanpa berkontribusi. Istilahnya kalau sering terjadi di kelompok yaitu cuma numpang gitu. Jadi dia mungkin cuma duduk diam liatin temennya bekerja. Baik, sekian. Terima kasih.